Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi tentang matriks. Di pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang determinan dan inverse matriks. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang penyelesaian persamaan matriks. Ya. Tentunya ini masih terkait dengan determinan dan inverse matriks. Oke. Karena di sini kita akan belajar penyelesaian persamaan matriks dengan determinan dan inverse matriks. Oke, persamaan matriks. Ada dua bentuk persamaan matriks. Yang pertama, A kali X sama dengan B. Di sini semuanya merupakan matriks ya. Matriks A kali matriks X sama dengan matriks B. Maka jika matriks A dan matriks B sudah diketahui, dan kita diminta untuk mencari matriks X, maka kita dapat memperoleh matriks X dengan A inverse dikali B. Perhatikan posisinya. Yang diketahui ada di sebelah kirinya matriks yang ditanyakan. Ya. A-nya di sebelah kirinya X. Maka kalau kita suruh mencari X, A-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Ruas sebelahnya. Nah, posisinya A di sini tetap ada di sebelah kiri. Sebelah kirinya B nantinya. Nah, X sama dengan A inverse kali B. Tuh, karena A-nya awalnya di sebelah kirinya X, maka A inverse-nya juga posisinya ada di sebelah kirinya B nanti. Lain halnya jika seperti ini. X kali A sama dengan B. Kita diminta mencari matriks X, maka A-nya kita pindah. Nah, posisi A awalnya ada di kanan. Maka kalau kita pindah, posisinya juga tetap ada di kanan. X sama dengan B kali A inverse. Lihat posisi awal. Kalau awalnya ada di kiri, pindahnya tetap ada di sebelah paling kiri. Kalau A-nya ada di kanan, maka posisinya ada di paling kanan. Seperti itu. Memindahnya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kita coba ke contoh ya. Contoh. Tentukan matriks X dari persamaan matriks berikut. Nah, matriksnya ada 4, 2, negatif 3, negatif 2 kali matriks X sama dengan 2, 3, negatif 1, negatif 2. Nah, kita perhatikan. Yang diketahui ada di sebelah kirinya. Ini ya. Yang diketahui ada di sebelah kirinya. Maka, kalau kita pindah, tetap ada di sebelah kiri. Nah, yang dicari, X sama dengan A inverse kali B. Ini A, ini X, ini B. A, X, B. Seperti itu. Yang penyelesaiannya. Nah, A-nya 4, 2, negatif 3, negatif 2. Nah, kita cari inverse. Yang pertama kita cari determinan, jangan lupa ya. Mencari determinan 4 kali negatif 2 dikurangi 2 kali negatif 3. Negatif 2 ya, determinannya. Lalu kita susun untuk mencari inverse. Inverse A sama dengan seper determinan, seper negatif 2 dikali A joinnya A. Jangan lupa ditukar posisi antara A dan D di sini. 4 dan negatif 2 ditukar. B sama C-nya dikali negatif 1. Negatif 2 sama 3. Nah, kalau ini langsung didistribusikan ke sini boleh enggak? Boleh. Tapi kita lihat di sini ada, ini dibagi 2 nih, dibagi negatif 2. Di sini ada bilangan ganjil. Nah, kita biarkan seperti ini saja dulu. Nanti saja membagi 2-nya nanti di akhir. Nah, lihat. Kita suruh mencari X. Ya. X sama dengan A inverse kali B nantinya. A inverse. A inverse-nya ini negatif 1/2 dikali negatif 2, negatif 2, 3, 4. B-nya 2, 3, negatif 1, negatif 2. Ya, dikalikan ini. Perkalian matrik jangan lupa baris, kali kolom, baris, kali kolom, baris kedua, kali kolom, baris kedua, kali kolom juga.
Ya. Negatif 2 kali 2, negatif 4, negatif 2 kali negatif 1, 1. Negatif 4 tambah 2. Negatif 2 ya. Negatif 2 kali 3, negatif 6, tambah negatif 2 kali negatif 2, 4. Negatif 2 ya. Seperti itu. Perkalian matriks jangan sampai lupa. Nah, tinggal kita kalikan dengan negatif setengah di sini ya. Tadi di apa namanya ini, support determinannya nanti. Kita kalikan. Negatif setengah kali negatif 2, negatif setengah kali negatif 2, negatif setengah kali 2, negatif setengah kali 1. Seperti itu. Konsep-konsep dari awal jangan sampai lupa ya. Berikutnya, ada contoh lagi nih. Nah, sekarang contohnya X-nya yang diketahui ada di sebelah kanannya X. Seperti itu. Oke. X kali 2, 3, negatif 1, negatif 2 sama dengan 4, 2, negatif 3, negatif 2. Nah, yang diketahui ada di sebelah kanan, maka kita pindah ini ke kanannya sana. Ini anggap sebagai A, ini anggap sebagai B. Maka kita punya X kali A sama dengan B, ekivalen dengan X sama dengan B kali A inverse. A inverse-nya taruh di paling kanan. Oke, kita nanti taruh inverse-nya ini di kanannya sini, paling kanan ya. Jangan lupa. Ingat-ingatnya seperti itu, mudah mengingatnya. Oke, yang pertama kita cari inverse-nya dulu. Matriks A-nya 2, 3, negatif 1, negatif 2. Kita nyari determinannya. Determinannya ketemu negatif 1 ya. 2 kali negatif 2 dikurangi 3 kali negatif 1. Inverse-nya seper negatif 1 kali A join-nya ini. Ditukar posisinya dikali negatif 1 dikali negatif 1. Ya, ini ya. Nah, karena ini dikali seper negatif 1 atau dikali negatif 1, kita bisa distribusikan langsung. Kali negatif 1, kali negatif 1, kali negatif 1, kali negatif 1. Maka A inverse-nya langsung ketemu 2, 3, negatif 1, negatif 2. Nah, kita lihat. Tadi A-nya posisinya ada di sebelah kanannya X. Maka kalau kita pindah, A inverse-nya ada di paling kanan. Maka ini kita taruh di kanannya sini nanti. Nah, kita dapat X sama dengan 4, 2, negatif 3, negatif 2, dikali 2, 3, negatif 1, negatif 2. Inverse-nya A tadi ya. Nah, ini ya. Terus kita peroleh hasil perkalian matriksnya adalah 6, 8, negatif 4, negatif 5. Seperti itu. Jadi kita lihat posisi awalnya X-nya ada apa? Yang diketahui ada di sebelah mananya, kita pindah. Posisinya tetap. Oke. Berikutnya, kita masuk ke penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan matriks. Di SMP, kita pernah belajar sistem persamaan linear dua variabel. Kita menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Kita pilih salah satu di situ. Nah, kita juga bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks. Nah, seperti ini. Jadi, misal kita punya sistem persamaan linear dua variabel A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam matriks seperti ini. Nah, koefisien dari X dan koefisien dari Y bisa kita buat dalam sebuah matriks persegi. A1, B1, A2, B2. Sementara variabel X dan variabel Y menjadi matriks dengan ordo 2 kali 1, XY. Di A1, B1, A2, B2 kali XY sama dengan konstantanya
kita tulis dalam matriks 2 kali 1 juga, C1, C2. Jadi kalian juga harus bisa menuliskan persamaan linier dalam matriks juga, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh ya. Sebelumnya, untuk penyelesaiannya bagaimana? Nah, ada dua cara penyelesaian untuk sistem persamaan linier dua variabel dengan matriks ya. Yang pertama dengan cara inverse. Nah, cara inverse seperti tadi, posisinya yang diketahui ada di sebelah kirinya X, Y. Sebelah kirinya yang dicari ini. Kan kita suruh mencari X sama Y di sini. Ada sebelah kirinya, maka penyelesaiannya inverse-nya taruh ke sebelah kiri juga. Inverse-nya taruh di sebelah kirinya. Oke. Cara kedua, kita menggunakan cara determinan. Nah, cara pertama, cara inverse sudah kita bahas tadi. Tapi nggak apa-apa, kita kasih contoh lagi ya. Oke, contoh. Tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut. 2x plus 3y sama dengan 8. 3x plus y sama dengan 5. Kita diminta menentukan berapa nilai x dan berapa nilai y-nya. Oke. Kita mulai. Kita susun dalam matriks dulu persamaan linear ini. 2, 3, 3, 1 ya, dalam sebuah matriks 2, 3, 3, 1. X, Y sama dengan 8, 5. Jadi kalian tidak boleh salah dalam menuliskan bentuk matriks. Kalau salah, hasilnya pasti berbeda dan pasti salah, seperti itu hasil akhirnya. Nah, kita lihat ya. Kita selesaikan dalam dua cara. Yang pertama cara inverse. Oke, kita tadi sudah menuliskan matriksnya 2, 3, 3, 1, XY sama dengan 8, 5. Nah, kita selesaikan. Kita cari inverse-nya 2, 3, 3, 1 dulu. Oke, XY sama dengan 2, 3, 3, 1 inverse kali 8, 5. Nah, kita butuh apa untuk mencari inverse? Kita butuh determinan dan kita butuh adjoint. Seperdeterminan dikali adjoint. Nah, lihat, determinannya berapa? 2 kali 1, 2 dikurangi 3 kali 3, 9. 7, negatif 7 ya. Seper negatif 7 dikali adjointnya ini. 1 sama 2 dipindah posisinya. 3 sama 3 dikali negatif 1. Seperti ini ya. Nah, jangan dikalikan terlebih dahulu, nanti saja mengalikannya. Kita kalikan dengan matriks sebelah kirinya, sebelah kanannya dulu. 1 kali 8 ditambah negatif 3 kali 5. Negatif 3 kali 8, 2 kali 5. Oke. Kita peroleh seper negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7 negatif 14. Ya, perkalian matriks ya. Tinggal kita kalikan aja. Seper negatif 7 kali 7. Negatif 7. Seper negatif 7 kali negatif 14. Dapat 1, 2. Sekarang kita lihat nih. X, Y. 1, 2. Maka X-nya sama dengan 1. Y-nya sama dengan 2. Kita peroleh nilai X-nya sama dengan 1. Dan nilai Y-nya sama dengan 2. Seperti itu ya. Ini. Nah, kalau kita kerjakan ini dengan cara lain, cara determinan, bagaimana caranya? Sama. Yang pertama, kita tulis matriksnya tadi. Nah, sekarang kita lihat. Ini matriks utama, matriks M-nya. Oke, ini matriks konstanta. Ini matriks variabelnya. Nah, untuk penyelesaian cara determinan, yang pertama kita cari determinan matriks utamanya dulu. Oh, sebentar. 2, 3, 3, 1, kita cari determinannya dulu. 2 kali 1, 3 kali 3, 2 kurangi 9, negatif 7 ya.
negatif 7. Ada kesalahan penulisan. Sebentar, ada kesalahan penulisan. Oke, kita ulang. Kita cari determinan matriks utamanya ya. 2 kali 1 dikurangi 3 kali 3, negatif 7. Ya. Terus yang kedua kita cari determinan X. Apa itu determinan X? Nah, tadi 2, 3 ini koefisiennya punyanya X. Maka kita ganti 2 dan 3 ini dengan 8, 5. Jadi kita nyari determinan X dengan menggantikan punyanya X dengan yang kanan ini. Nih, 85. 2, 3-nya diganti 85. 3 satunya tetap. Kita nggak usah ngaruh-ngaruh yang belakang ya. 8, 3, 5, 1. Nah, kita cari determinannya. 8 kali 1, 3 kali 5. Negatif 7. Nah, kalau mencari X-nya, itu adalah determinan X dibagi determinan matriks utamanya tadi. Determinan X-nya negatif 7 dibagi negatif 7. Sama dengan 1. Lalu untuk mencari Y, kita butuh determinan Y dulu. Determinan Y, X-nya kita biarkan, Y-nya kita ganti sama konstanta tadi. Jadi 2, 3 biarkan, 3 satunya diganti 8, 5 di sini. Nah, seperti ini. 2, 3-nya tetap, Y-nya diganti sama 8, 5. Lalu kita cari determinannya. 2 kali 5, 10 dikurangi 8 kali 3, 24. Negatif 14. Maka kita peroleh Y-nya sama dengan determinan Y dibagi determinan M. Determinan matriks utama. Kita peroleh negatif 14 dibagi negatif 7 sama dengan 2. Oke. Jadi peroleh nilai X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Sama dengan tadi. Caranya berbeda, hasilnya sama. Nah, mungkin dalam soal nanti kalian diminta untuk mencari dengan cara determinan atau dengan cara matriks atau keduanya mungkin ya. Tinggal perhatikan perintah soalnya nanti. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.